Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai fluida statis. Nah, di video sebelumnya Ibu telah menjelaskan materi beserta beberapa contoh soal dan pembahasannya. Nah, di bagian kedua juga sama, nanti juga ada materi yang Ibu jelaskan dan contoh soal beserta pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum Archimedes. Nah, mungkin beberapa di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan kata Archimedes. Ya, tepat sekali. Archimedes merupakan seorang tokoh ilmuwan dan penemu yang sangat terkenal pada zamannya bahkan hingga sekarang. Nah, Archimedes terkenal dengan jargonnya yang berbunyi Eureka. Nah, hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Nah, maksud dari hukum Archimedes ini adalah ketika kamu memasukkan suatu benda ke dalam wadah yang berisi air, otomatis benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat atau gaya apung oleh fluida itu. Jadi fluidanya akan memberikan gaya angkat atau gaya apung terhadap benda yang kamu masukkan ke dalam fluida. Nah, gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Jadi, ketika kalian mengukur atau menimbang suatu benda, ketika dia di udara, beratnya akan berbeda ketika kalian timbang atau ukur berat benda tersebut di dalam fluida. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya gaya apung atau gaya ke atas yang disebabkan oleh fluida. Nah, biasanya berat benda ketika di udara jauh lebih berat ketimbang ketika di dalam air atau di dalam fluida. Nah, jika dituliskan ini ya, jika dituliskan FA ini adalah gaya ke atas, itu sama dengan WU ini adalah gaya berat atau berat benda di udara dikurang WF ini adalah gaya berat benda ketika di dalam fluida. Nah, ada satu lagi persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung besar gaya apung atau gaya keangkat ke atas yang dialami benda. Rumusnya adalah FA sama dengan rho F ini adalah massa jenis fluida dikali rho BF dikali VBF. VBF ini adalah volume benda yang tercelup dalam fluida dikali G ini adalah percepatan gravitasi. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari rumus ini untuk menghitung berapa besar nilai dari gaya keangkat ke atas yang dialami suatu benda. Nah, untuk menggunakan rumus ini, kalian bisa sesuaikan dengan yang diketahui di dalam soal. Jadi kalau misalnya yang di soal diketahui ini, berarti kalian bisa menggunakan persamaan yang ini, bisa juga yang di bawah. Nah, dalam hukum Archimedes dikemukakan ada 3 kondisi yang bisa dialami suatu benda karena akibat adanya gaya ke atas. Nah, yang pertama yaitu terapung, kedua melayang, dan yang ketiga adalah tenggelam. Yang pertama kita bahas adalah terapung. Nah, terapung adalah suatu kondisi benda di mana ketika dia dicelupkan ke dalam fluida atau zat cair, benda tersebut sebagian akan berada di air, sebagian akan timbul ke atas. Atau bisa juga seluruh bendanya terdapat di atas permukaan air.
Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena gaya angkat ke atas yang dialami benda jauh lebih besar daripada berat benda. Jadi kalau bendanya lebih ringan daripada gaya angkat ke atasnya, benda tersebut akan terapung. Jadi syarat utama benda terapung jika gaya angkat ke atas yang dialami benda lebih besar daripada gaya berat benda. Nah, hal ini bisa dirumuskan dengan rumus matematis. Rho benda sama dengan VBF dibagi VB dikali massa jenis fluida. Ini keterangannya bisa dilihat di sini. Ini persamaannya yang digunakan untuk konsep terapung. Yang kedua, itu adalah kondisi benda melayang. Nah, jika suatu benda melayang, berarti kondisinya benda tersebut berada di tengah-tengah. Jadi dia tidak di atas, tidak juga di bawah, atau seluruhnya dari benda tersebut tercelup ke dalam fluida. Nah, jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, maka gaya apung Fa sama dengan berat benda. Jadi kalau misalnya bendanya melayang, berarti gaya angkat ke atasnya nilainya sama besar dengan gaya berat benda. Jadi kalau nilai berat bendanya sama dengan gaya apungnya, berarti benda tersebut melayang. Yang terakhir adalah tenggelam. Nah, tenggelam itu adalah kondisi di mana ketika benda dicelupkan ke dalam fluida, dia terletak di dasar wadah atau di dasar permukaan fluida. Nah, jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, maka gaya apung Fa lebih kecil dari berat benda. Jadi kalau bendanya tenggelam, berarti gaya angkat ke atas yang dialami benda nilainya jauh lebih kecil daripada berat bendanya. Jadi kalau semakin berat benda, namun gaya angkatnya sedikit, berarti bendanya akan tenggelam. Seperti ketika kalian melempar batu ke dalam air, kan batu itu berat ya, padat. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam air, dia akan tenggelam. Contoh lainnya besi. Besi itu padat juga dan berat. Biasanya kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan tenggelam. Sehingga benda bergerak ke bawah menuju dasar air. Ini adalah konsep tenggelam. Jadi konsep tenggelam itu ketika berat benda lebih besar daripada gaya angkat ke atas, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan mengenai fluida statis hukum Archimedes. Jadi, ada 3 kondisi benda dalam hukum Archimedes. Yang pertama adalah terapung, kedua adalah tenggelam, dan yang terakhir adalah melayang. Terbalik ya Ibu. Jadi terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau terapung berarti gaya apungnya lebih besar daripada berat benda. Kalau melayang berarti sama, gaya apungnya sama berat bendanya. Kalau tenggelam berarti gaya angkatnya lebih kecil dari berat benda. Nah, itu tadi pembahasan Ibu, penjelasan Ibu tentang hukum Archimedes. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke Ibu lewat WA. Nanti pasti akan Ibu balas. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.